Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 28 Mei 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftithah Sulaiman Suryanagara, dengan topik Transmigrasi Baru Indonesia Maju. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Tata Cipta Dirgantara. Yang saya hormati Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Iftithah Sulaiman Suryanagara, Dirjen PEMT Bapak Felix Wanggai, Penasihat Menteri Pak Ismail Zulkarnain, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Ibu Iti Oktavia Jayabaya, Staf Khusus Bidang Tata Kelola Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Ibu Niluh Putu Kausa, Bapak Ibu Wakil Rektor, dosen, dan yang saya banggakan, mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Pagi ini adalah pagi yang berbahagia. Kita berkumpul di gedung yang sangat bersejarah. Di sini dulu Pak Soekarno diwisuda. Ini adalah gedung heritage dan kita hari ini akan mendengarkan kuliah umum yang sangat penting dan sangat inspiratif dari Bapak Menteri Transmigrasi. Saya sudah bertemu beberapa kali dan saya yakin kuliahnya akan keren banget. Ya. Jadi Pak Menteri ini ingin berlari kencang, ingin mengubah konsep transmigrasi yang asalnya orang mikir ngapain sih transmigrasi gitu ya, cuma mindahkan orang. Enggak, sekarang transmigrasi itu akan dijadikan arena untuk membuka kawasan ekonomi baru, untuk membuat daerah-daerah yang dulunya tidak diminati menjadi pusat ekonomi yang akan jadi gula-gula untuk investor dan akan
menjadi penghela kemajuan Indonesia. Jadi ini adalah topik yang sangat penting. Lalu kenapa ITB demikian berminat? ITB itu ingin menjadi kampus yang unggul dan berdampak, kampus yang dihormati oleh dunia, tapi memiliki dampak yang besar untuk kemajuan bangsa. Disinilah titik temu antara Kementerian Transmigrasi dan ITB. Dan saya kira mudah-mudahan nanti sesudah kuliah dari Pak Menteri akan banyak yang mendaftar menjadi transmigran patriot, Pak. Mudah-mudahan. Mari kita jadikan momen ini menjadi momen untuk menunjukkan bahwa ITB itu turut serta untuk menjawab persoalan nyata bangsa dengan solusi-solusi yang nyata. ITB itu memiliki berbagai nilai-nilai luhur, diantaranya keunggulan dan pengabdian. Jadi saya kira kita percaya bahwa transmigrasi hari ini membutuhkan tidak hanya masalah memindahkan penduduk, tapi juga memerlukan pendekatan yang saintifik, yang partisipatif dan kolaboratif. Mudah-mudahan ITB tidak hanya sebagai pengamat, tapi juga sebagai mitra strategis program-program Pak Menteri. Jadi kita sudah juga menandatangani kesepahaman bersama dengan Kementerian Transmigrasi untuk menghadirkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang membumi, serta komitmen untuk membangun Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Mudah-mudahan kuliah Bapak Menteri ini akan membuka wawasan baru dan menyalakan semangat patriot bagi generasi muda ITB yang akan menjadi penggerak pembangunan masa depan Indonesia. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, dan mari kita sama-sama mendengarkan kuliah dan inspirasi dari Bapak Menteri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Profesor Sri Mariyati. Beliau adalah Direktur Eksekutif Multikampus ITB dan juga merupakan Guru Besar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan kelompok keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota. Kepada Profesor Sri Mariyati, kami silakan. Ya, baik, kita sampai ke acara inti ya, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan dari Kementerian Transmigrasi. Mungkin pada kesempatan ini saya akan mengundang yang terhormat Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak M. Iftita Sulaiman Suryanegara. Kami persilahkan Pak. Pada kesempatan pertama saya akan membacakan kurikulum vitae Pak Menteri, izin ya Pak. Jadi Pak Menteri adalah lulusan Akademi Militer tahun 1999 dan merupakan penerima bintang Adi Makayasa dari Presiden Republik Indonesia. Jadi bintang Adi Makayasa ini diberikan kepada lulusan terbaik setiap angkatan di Akademi Militer. Kemudian Pak Menteri juga mengenyam pendidikan dari Master of Art in Leadership and Management dari Webster University Kansas, Amerika Serikat. Kemudian beliau juga
mengenyam pendidikan militer, yaitu US Army Command General and Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Tentu masih banyak lagi pendidikan militer yang beliau telah tempuh. Ini tidak bisa dibacakan satu persatu Pak Menteri karena banyak sekali. Nah, kemudian Pak Menteri juga mempunyai riwayat penugasan militer internasional dan juga nasional. Antara lain adalah sebagai asisten operasi pada Gladi Posko gabungan di US Army and British Army di Amerika Serikat. Kemudian instruktur internasional pada latihan operasi perdamaian di Australia dan Lebanon. Juga pada lingkup nasional berperan dalam operasi bantuan kemanusiaan di Aceh selama dan setelah tsunami, dan juga pada masa darurat sipil di Aceh. Kemudian Pak Menteri juga mempunyai riwayat pengabdian pasca militer, yaitu sebagai founder dan pembina Iftitah Foundation, yaitu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk penghargaan, Pak Menteri banyak sekali menerima penghargaan, diantaranya adalah tadi ya sebagai penerima Adi Makayasa, bintang Adi Makayasa dari Presiden Republik Indonesia, dan juga penghargaan Presiden RI sebagai veteran perdamaian. Juga UN Medal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian mungkin banyak sekali Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa CV dari Pak Menteri, ya, namun tadi yang tentu tidak bisa dibacakan satu persatu, bisa kita lihat di sini. Ya, baik, mungkin kita masuk ke acara inti, yaitu kuliah umum dari Pak Menteri Transmigrasi dengan judul Transmigrasi Baru Indonesia Maju. Saya persilahkan Pak Menteri. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, para pendiri negara sudah melihat transmigrasi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pada bulan Februari 1946, 6 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Presiden Bung Hatta menegaskan perlunya memindahkan penduduk Jawa sebagai tenaga kerja untuk industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Pada 12 Desember 1950, rombongan pertama 50 kepala keluarga transmigran diberangkatkan dari Jawa Tengah menuju Lampung dan Lubuk Linggau. Pentingnya transmigrasi ditegaskan kembali oleh Presiden Soekarno dalam musyawarah Gerakan Transmigrasi di Jakarta pada tahun 1964. Bagi Bung Karno, soal transmigrasi adalah soal mati hidup kita sebagai bangsa. Program transmigrasi pernah menjadi primadona di masa lalu, dengan kemampuan menempatkan sampai 50.000 kepala keluarga per tahun di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, tercatat sudah 2,2 juta kepala keluarga, setara dengan sekitar 9,1 juta jiwa yang mengikuti program transmigrasi. Mereka ditempatkan di 3.606 satuan pemukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi. Pemukiman-pemukiman transmigrasi tadi berkembang menjadi 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 kota kabupaten, serta ibu kota provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Tapi ada masanya juga, program transmigrasi disalah persepsikan dan menjadi sumber ketegangan sosial di berbagai daerah. Pada tahun 2000, pemerintah menutup program transmigrasi umum, bahkan sempat mengganti nama transmigrasi menjadi mobilitas sosial. Sejak saat itu, tugas dan fungsi transmigrasi difragmentasi di tingkat Direktorat Jenderal. Pada tahun 2024 ini, Ditjen Transmigrasi ditingkatkan menjadi level kementerian di dalam Kabinet Merah Putih. Selain untuk memudahkan koordinasi dan efektivitas program, Presiden Prabowo Subianto tentunya punya sejumlah alasan
untuk menempatkan kembali posisi transmigrasi sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Harus diakui bahwa masih banyak potensi sumber daya alam Indonesia yang belum dikelola secara optimal, yang sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Kita menghadapi tantangan demografis, berupa besarnya jumlah angkatan kerja usia produktif yang belum seluruhnya bisa diserap oleh lapangan kerja. Jika tidak diatasi, bonus demografi ini bisa menjadi bencana. Untuk bisa sejahtera dan merata, Indonesia juga membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak semata-mata bergantung pada cadangan sumber daya mineral yang terus berkurang. Kekayaan hutan tropis kita juga tidak bisa terus-menerus dibiarkan berkurang akibat pendekatan industri yang ekstraktif. Di tengah ancaman krisis pangan, air, dan energi global, transformasi demografi, serta dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Transmigrasi selama ini identik dengan program pemindahan penduduk ke daerah terpencil yang masih meliputi stigma dan pandangan lama. Ya, namun saat ini transmigrasi sedang mengalami transformasi besar yang juga bertujuan membangun pusat-pusat ekonomi baru yang berdaya saing. Kedepan, transmigrasi adalah strategi pembangunan kewilayahan yang komprehensif, yang mengintegrasikan 3 dimensi vital. Penguatan sumber daya manusia unggul, produktivitas berbasis teknologi, penciptaan ekosistem berbasis komunal. Ukuran keberhasilan transmigrasi adalah bukan berapa banyak jumlah kepala keluarga yang dipindahkan, tetapi seberapa banyak kepala keluarga yang sejahtera di kawasan transmigrasi, baik transmigran itu sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya, yang hidup berdampingan secara harmonis. Transmigrasi, kesejahteraan untuk semua. Terima kasih Profesor Sri Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Rektor yang kami hormati, saya agak pressure juga nih. Kuliahnya keren, saya nggak yakin akan keren, but I'll do my best. Karena saya lihat ada energi positif dari mahasiswa-mahasiswa yang datang ke ruangan ini, mulai dari pengen tahu transmigrasi sampai dengan pengen tahu ada gadis manis mana lagi yang bisa saya lirik gitu. Baik, saya akan mulai transmigrasi Indonesia Maju ini dengan satu pertanyaan pertama. Lanjut. Ini saya ingin interaktif dan nanti kuis ini ada hadiahnya ya. Mana staf saya? Ada satu topi dan satu tas dari Iger. Ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Siapa yang mau Indonesia maju? Apa alasannya dan apa ukuran Indonesia maju? Silakan. Ya. Nama dari jurusan apa? Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saripul Milah dari jurusan Teknik Metalurgi. Siapa yang mau Indonesia maju? Tentunya kita semua, termasuk saya pribadi. Apa alasannya? Karena dengan Indonesia maju, kita akan, kalau dari pandangan atau stigma saya sendiri, kita akan hidup lebih enak gitu Pak, dengan Indonesia maju. Apa ukuran Indonesia maju? Tentu saja dengan masyarakat sejahtera, dengan peradaban-peradaban dan juga teknologi-teknologi yang kita ada ini semakin semakin berkembang gitu Pak. Seperti itu kalau dari alasan saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Ilham. Ya. Ada lagi silakan. Ya, ya, silakan.
Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Dimas Muhammad Saputra Tanjung, saya dari jurusan Kimia, FMIPA. Mungkin langsung saja ya Pak. Tentunya kalau misalnya ditanya siapa yang ingin Indonesia maju, tentunya saya ingin Indonesia maju. Dan apa alasannya dan apa ukuran dari Indonesia maju? Menurut saya alasannya tentunya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, untuk menyediakan kehidupan yang lebih maju dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, apa ukuran Indonesia maju? Kalau menurut saya, ukuran Indonesia maju adalah tentunya dari kesejahteraan masyarakatnya seperti itu. Dan tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat ini akan sebanding dengan pertumbuhan kualitas hidup dan juga tentang bagaimana masyarakat itu berpikir, masyarakat tentang bagaimana ekonomi ini sudah mungkin di negara yang maju nanti tidak begitu signifikan kesenjangan sosialnya seperti itu, di mana nanti itu masyarakat akan kecemburuan di sosial itu akan rendah di kalangan masyarakat seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Dimas, silakan. Satu lagi? Ya. Ya. Oke. Ini. Baik, izin Pak, perkenalkan nama saya Dwight Mahmud dari MPWK. Mungkin kalau saya rangkum saja sekaligus menambahkan juga pendapat dari teman-teman, satu perspektif yang ingin saya tambahkan adalah kalau kata-kata orang kan kita ini sedang meminjam bumi kita dari anak cucu kita begitu Pak. Jadi kenapa dan siapa kita yang mau Indonesia maju, tentu siapa adalah kita dan juga saya berharap generasi-generasi ke depannya. Apa alasannya? Karena untuk generasi ke depan juga bisa menikmati hidup yang lebih baik. Dan apa ukuran Indonesia maju? Saya kira kalau kita sudah mulai mengedepankan prinsip-prinsip mengenai mungkin pembangunan berkelanjutan, urban agenda dan lain-lain, sehingga kita boleh menjamin Indonesia itu maju dan juga Indonesia maju itu boleh dinikmati juga oleh generasi kita yang ke depan, anak cucu kita. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi apakah semuanya sepakat ingin Indonesia maju? Sepakat? Angkat tangan yang sepakat. Turun. Yang tidak sepakat angkat tangan. Yang tidak mau Indonesia maju angkat tangan. Tidak ada? Oke, saya ulangi pertanyaan terakhir. Dijawab dengan keras. Karena saya sekarang berada di kampus terbaik Indonesia. Suaranya harus menggelegar. Siapa yang mau Indonesia maju? Angkat tangan. Mau? Mau. Kurang keras. Mau? Mau. Oke, baik, terima kasih. Sepakat ya? Selanjutnya. Pertanyaan kedua. Siapa yang mau menjadi orang kaya dan sukses? Apa alasannya dan apa kurangnya? Silakan. Ya. Ya. Adik, silakan. Siapa namanya? Ya. Nama saya Kartini Kopa dari Siapa? Kartini Kopa. Kartini. Dari jurusan Teknik Informatika. Kenapa saya mau jadi kaya? Agar Kurang saya keras. Agak keras. Kenapa saya mau jadi kaya? Agar hidup saya jauh lebih layak dan pantas, saya bisa mendapatkan di kehidupan ini jauh lebih mudah. Dan dengan saya bisa menyejahterakan diri saya juga bisa menyejahterakan orang-orang di sekitar saya, Pak. Ukurannya? Ukurannya semua aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, itu saya bisa terpenuhi. Akses, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Silakan, ada lagi? Ya. Mas Sabri. Ya. Oh, ya. Baik, perkenalkan saya Sabri dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya mau jadi orang kaya dan sukses, tentunya saya salah satunya. Alasan utama untuk saya menjadi orang kaya atau sukses yaitu tentunya saya ingin memberi dampak dan kontribusi yang lebih besar gitu. Dengan menjadi orang yang kaya ataupun sukses, itu dampak ataupun peran yang manfaat yang kita berikan ke misalnya negara itu bisa peluangnya jauh lebih besar dibanding kita maksudnya orang kurang kaya gitu. Dan ukurannya tentu saja penghasilan, penghidupan yang layak dan kesejahteraan hidup. Jadi nggak cuman kaya secara finansial tapi juga secara emosional, terus keluarga yang bahagia, sejahtera dan lingkungan yang harmonis tentu gitu. Baik, terima kasih.
Ada lagi? Ya, paling pojok. Silakan, kasih mic-nya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Bapak, saya Vito dari FTTM Teknik Geofisika. Di sini untuk parameter saya sendiri sebagai orang kaya dan sukses adalah bukan sebagai orang yang banyak harta ya, tetapi orang yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk sekitarnya, begitu. Bukan orang-orang yang hanya di belakang meja menikmati segala bentuk kekayaannya, tapi gimana orang-orang yang bisa peduli dan berempati terhadap sekitarnya. Jadi alasannya kenapa saya mau jadi orang kaya dan sukses ya supaya saya bisa menjadi penuntun atau menjadi lilin di dalam kegelapan ya. Jadi bisa menerangi orang-orang di sekitar saya, dan tadi parameter ukuran orang kaya dan sukses apa yang mereka bisa peduli dengan sekitarnya dan bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sungguh Nobel sekali, Mas Victor. Silakan. Jadi apakah semua sepakat mau menjadi orang kaya dan sukses? Mau. Angkat tangan yang mau jadi orang kaya dan sukses. Ya, turun. Yang tidak mau menjadi orang kaya dan sukses, angkat tangan. Tidak ada? Baik, saya asumsikan berarti semuanya mau. Mau ya? Oke. Lanjut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana strategi untuk mewujudkan dua mimpi tadi agar tidak menjadi wishful thinking, hanya menjadi angan-angan belaka? Angkat tangan. Bagaimana strateginya? Angkat tangan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ajis dari Fisika. Menurut saya strategi untuk mewujudkan dua mimpi tadi dari Indonesia maju dan menjadi orang kaya bisa dimulai dengan memanfaatkan tenaga kerja atau memanfaatkan orang-orang muda yang mempunyai talenta gitu. Seperti misalnya pembuatan video dengan prompt AI bisa diganti dengan memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengedit video gitu Pak. Jadi kan Indonesia bisa maju karena tenaga kerjanya terserap, dan juga orang tersebut bisa berusaha menjadi kaya karena tenaga kerjanya dihargai Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ajis. Silakan. Tepuk tangan untuk Mas Ajis. Penyerapan tenaga kerja. Tadi kita dengar di video kita memiliki bonus demografi. Kalau tidak terserap oleh angkatan kerja itu bisa menjadi bencana, pengangguran di mana-mana dan sebagainya, itu akan menjadi beban bagi negara dan masyarakat. Ada lagi silakan. Ya, yang first lady ya, lady first. Selamat pagi Pak, saya Amanda dari Matematika. Menurut saya strategi untuk mewujudkan dua mimpi tadi, yaitu yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk meningkatkan personal branding kita, meningkatkan value yang kita punya, terus kita juga harus peduli sama lingkungan sekitar kita untuk memberikan dampak yang positif. Udah gitu, setelah kita meningkatkan diri kita bisa mulai dari orang-orang sekitar kita. Misalnya dengan cara kalau kita udah ada di titik kesuksesan tertentu, kita bisa membantu lebih banyak orang lain, dan apapun, sekecil apapun yang kita bisa bantu juga buat orang lain. Jadi intinya mimpi besar yang kita punya itu bisa dijalani lewat langkah yang kecil, terukur dan konsisten. Makin kita naik, kita juga bisa makin berdampak untuk orang lain dan mewujudkan mimpi kita bersama. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi dengan syarat jangan lihat ChatGPT ya. Ulang, turun dulu. Ya, siapa? Oh ya, ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Menteri, perkenalkan saya Kezaro Calvino dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 25. Mohon izin Pak Menteri, menurut saya strateginya itu adalah dengan kita bisa melanjutkan pendidikan tinggi Pak. Dengan melanjutkan pendidikan tinggi kita bisa meningkatkan sumber daya manusia maupun wawasan kita, dan juga
connecting kita untuk terhadap dunia, dan kita juga harus fokus terhadap inovasi maupun riset, sehingga dari hasil-hasil riset tersebut kita bisa menciptakan teknologi-teknologi yang menyelesaikan permasalahan Indonesia maupun permasalahan dunia. Dan dengan inovasi tersebut kita juga dapat dihargai dan value kita naik, jadi terwujudkan Indonesia maju dan juga menjadi orang kaya dan sukses. Terima kasih, sekian Pak Menteri. Beri tepuk tangan. Tadi sudah dijawab strateginya, ya, yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi itu sangat baik sekali. Dalam konteks itu, saya juga dari Kementerian Transmigrasi, mewakili Kementerian Transmigrasi, ingin mengajukan satu buah proposal. Bagaimana strategi untuk mewujudkan Indonesia maju sekaligus menjadikan atau menciptakan orang-orang kaya dan sukses. Ini salah satu. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke strateginya, kita harus memahami dulu apa itu strategi. Saya adalah salah satu orang yang beruntung mendapatkan pendidikan di Fort Leavenworth. Fort Leavenworth itu salah satu sekolah strategi terbaik di dunia karena menghasilkan lulusan seperti MacArthur, Eisenhower, George C. Marshall. George C. Marshall itu peraih Nobel, Jenderal Bintang 5. Eisenhower itu yang membangun interstate ways di seluruh Amerika, ya, presiden 2 periode. Oke. Nah, strategi itu tidak jauh dari ends, ways, times means, ya. Ends equal to ways times means. Kalau ends itu adalah harapan, cita-cita, keinginan, objektif. Ways itu cara, pendekatan, ya, metode. Sedangkan means itu adalah sumber daya, modal, kapital, dan sebagainya. Semakin banyak cara dan sumber daya, semakin besar peluang mencapai cita-cita. Jadi kalau adik-adik yang merasa sumber dayanya terbatas, maka ways-nya harus diperbanyak. Ya, ways-nya harus diperbanyak. Jangan khawatir, jangan minder, ya. Ways-nya diperbanyak. Kadang-kadang ada orang means-nya banyak, tapi dia tidak menggunakannya secara maksimal. Waste-nya sedikit. Ada orang punya tanah 1000 hektar, tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengelola tanah yang 1000 hektar itu. Akhirnya bisanya cuma satu jalan, dijual. Akhirnya dia nggak punya nilai kapitalisasi yang lebih tinggi daripada itu. Lanjut. Nah, jika kita jadikan tadi ukuran Indonesia maju, termasuk kaya di dalamnya menjadi ends, PDB per kapita di atas 23.000 US dollar, tingkat kemiskinan menurun, ya tadi kan supaya lebih berdaya guna dan sebagainya. Daya saing SDM meningkat, ya tadi tingkat pendidikan katanya dibutuhkan. Indeks rasio Gininya menjadi 0,29, GNI per kapitanya sekitar 30.000 US dollar. Ya, ukuran Indonesia maju berdasarkan RPJPN dari Kementerian PPN, Bappenas, ya, dan BPS. Kemudian means-nya, ya, means-nya Indonesia itu luar biasa. Bapak Presiden kalau dalam sidang kabinet paripurna sering mengatakan bahwa kita itu kaya, ya, produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Saya mendapatkan semacam gairah, energi, bahwa besar harapan ITB itu bisa menjadi problem solver dari persoalan swasembada energi yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan rakyat Indonesia dengan memanfaatkan kelapa sawit, CPO. Dengan mengolahnya menjadi biofuel, itu harusnya swasembada energi bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diwujudkan. Produsen emas terbesar kedua dunia, produsen nikel ketiga dunia, produsen batu bara ketiga dunia. Termasuk bonus demografi itu adalah means.
dan lain-lain dan lain-lain. Belum pariwisata, ya. Saya kemarin mendapat informasi ada pulau bawah di Kepulauan Anambas yang luar biasa, investor asing dari Prancis masuk per malamnya 40 juta rupiah dan fully book. Banyak sekali turis asing datang dari Singapura 80%. Oke. Jadi ends-nya Indonesia maju, means-nya melimpah. Lalu pertanyaannya, caranya bagaimana? Oke. Saya akan coba breakdown ya dalam konteks ends, ways. Oh sebentar, ininya kurang tebal nih. Oke. Dalam konteks ini yang sering ya menjadi masalah adalah ini ways-nya. Caranya bagaimana? Semua ingin, kaya ingin, Indonesia maju ingin, caranya bagaimana? Nah, tentulah tadi sudah sampaikan oleh beberapa rekan kita bahwa kita harus punya pengetahuan, kita harus punya skill, keterampilan, pengetahuan. Tapi pengetahuan itu adalah sesuatu informasi yang sudah terbukti, yang sudah ada. Bagaimana kalau yang belum kelihatan? Bagaimana dengan kita yang misalkan melihat bahwa contohnya misalkan ada air panas, kalau di kampung saya Pandeglang, Banten dulu ya cuma dijadikan tempat pemandian air panas. Nggak tahu kalau itu bisa menjadi sumber energi. Maka ya jalan satu-satunya itu adalah dengan ilmu. Cara untuk mencapai tadi Indonesia maju adalah jalannya dengan ilmu. Menuntut ilmu. Itulah kenapa seluruh mahasiswa hadir di kampus Ganesha ini adalah untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu itu sifatnya, sifat ilmu itu adalah gaib, unseen, nggak kelihatan. Makanya kalau di kampung saya lagi, kalau ada orang bisa melihat hantu, katanya orang berilmu, orang pintar. Ya kan? Dia orang pintar, dia bisa melihat hantu katanya, ya kan? Sesuatu yang nggak kelihatan oleh manusia biasa. Jadi ilmu itu sifatnya gaib, nggak kelihatan. Bagaimana supaya kita bisa melihatnya? Adalah dengan metodologi sistematika analitika dan objektif. Cara melihat ilmu adalah dengan metodologi, sistematika, analitika, dan objektif. Nah, untuk memahami metodologi, sistematika, analitika, objektif, ini hanya bisa didapatkan oleh SDM unggul. Jadi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Rektor tertarik dengan program transmigrasi, kami dari Kementerian Transmigrasi jauh lebih tertarik lagi untuk hadir di sini karena saya ingin menggait SDM unggul, the champion. Ya, saya ingin mengambil SDM unggul, the champion untuk membangun Indonesia, untuk membuat Indonesia maju.
Lanjut. Jadi elemen penting pada WES adalah SDM unggul. Dan prinsip ini nyata di militer. Percuma, saya katakan, percuma senjata semodern apapun. Kenapa? Karena at the end of the day, the man behind the guns. Jadi kalau negara kaya sumber daya alamnya melimpah, tapi SDM-nya tidak unggul, tidak akan maju. Tidak akan maju. Maka inilah elemen terpenting dari pencapaian untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Lanjut. Lalu bagaimana kita memulainya? Lanjut. Maka kita harus membuat rencana. Ya. Saya waktu Taruna sudah diskusi dengan Pak AHY, sekarang Menko IPK, bahwa Mas, ini situasi berubah. Waktu itu saya jadi juru bicara generasi muda TNI datang ke kampus-kampus. TNI tidak bisa lagi berpolitik. Kalau mau berkontribusi pada negara, kita harus bersiap-siap untuk resign dari militer. Karena tuntutan reformasinya demikian, tuntutan zamannya demikian. Jadi kalau kami berdua hari ini masuk di pemerintahan, itu adalah bagian dari perencanaan 25 tahun yang lalu. Oleh karena itu saya meyakini bahwa para mahasiswa juga sudah punya rencana. Sekarang tinggal bagaimana rencana itu dikonkretkan, bagaimana rencana itu didetailkan dan disesuaikan dengan program pemerintah untuk Indonesia Maju. Makanya tadi saya sampaikan, program pemerintah Indonesia Maju tidak ansih untuk pemerintah sendiri, tetapi juga untuk rakyatnya. Makanya tadi sampaikan supaya rakyatnya juga sejahtera dan maju. Saya salut dengan orang tuanya Pak Rektor. Bahkan sejak dalam kandungan sudah dibikin rencana dengan namanya. Pak Tata Cipta Dirgantara. Dan sekarang beliau menjadi pakar Dirgantara. Tepuk tangan untuk beliau. Sejak dalam kandungan sudah direncanakan. Kita harus membuat rencana. Jenderal MacArthur pernah ditanya oleh wartawan. Ketika Anda menyerang kembali Filipina, dan Anda katakan, I shall return. Waktu beliau dipukul mundur dari Filipina ke Australia, kalimat pertama keluar dari kereta adalah, I shall return. Saya akan balik lagi ke sana. Terus ditanya, Anda sekarang sukses menguasai kembali Filipina. Anda, apakah ini sesuai dengan rencana Anda? Beliau bilang, hampir tidak ada rencana yang sesuai. Tetapi tanpa ada perencanaan, tidak mungkin saya hadir sekarang di Filipina. Jadi dalam perencanaan itu pun nanti akan dinamis. Kita semua bukan Tuhan. Jangankan 5, 10, 15 tahun ke depan. Besok 5 menit ke depan aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, 5 menit ke depan saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita harus mempunyai rencana. Maka di dalam militer, perencanaan itu adalah 50% kemenangan. Kalau saya menyitir Pak mantan Presiden Amerika, ya, the best way to predict your future is to create it. Maksudnya kita harus bikin rencana. Oke? Lanjut. Dalam membuat rencana, kita harus percaya takdir. Apa itu takdir? Takdir itu adalah hukum ketetapan Tuhan. Pilihannya 2. Takdir baik dan takdir tidak baik. Ini tidak akan ketuker. Ini nggak akan ketuker. Kita tidak ingin, saya adalah salah satu manusia yang beruntung. Sama seperti adik-adik mahasiswa.
Beruntung. Kenapa? Tersentuh oleh ilmu. Lebih banyak lagi di luar sana yang tidak tersentuh oleh ilmu. Tapi kalau ilmu yang kita miliki digunakan sembarangan dengan niat hanya memperkaya diri, dengan niat hanya pengen enaknya sendiri, maka yang ada nanti kehancuran. Oleh karena itu, yakinkan bahwa takdir yang kita pilih adalah takdir baik. Niatnya harus baik, caranya harus baik, tujuannya juga harus baik. Sehingga nanti hasilnya baik. Kita yang menentukan melalui penetapan pilihan itu. Sejak dari awal. Lanjut. Selanjutnya, kehidupannya relatif infinite. Perpetual. Serial games yang bersambung terus-menerus. Dinamis. Ya, yang sangat dinamis. Saya sarankan kepada adik-adik mahasiswa, jangan keliru memilih gamenya. Saya ulangi, jangan keliru memilih gamenya. Ya, antara finite game dan infinite game. Saya berikan contoh, lanjut. Tahun 1968, ya, pasukan Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan dan pasukan Amerika tepat pada Hari Raya Imlek. Amerika berpikiran ini hari raya besar, pasti si Vietnam Utara lagi merayakan harinya. Apa yang ada dalam pikiran Vietnam Utara? Kita akan berperang, kita akan bertempur. Ya, sama dengan pada saat Mesir itu menyerang Israel yang terkenal dengan Yom Kippur. Ya, pada tahun 70-an. Jadi pada saat hari raya dia malah bertempur. Nah, itu di luar dugaan Amerika. Seharusnya Amerika korbannya lebih banyak. Karena yang menyerang kan lebih siap. Betul ya? Ada efek kejut. Tetapi apa yang terjadi? Korbannya di pihak Vietnam Utara 50.000 tentara tewas. Di Amerika hanya sekitar 2.100 orang saja. Ya. Nah, begitu juga ketika perang Vietnam berakhir tahun 70-an. Korban di pihak Vietnam Utara itu jutaan, saudara-saudara. Sementara di Amerika hanya puluhan ribu saja. Pertanyaannya, saya ingin tanya kepada adik-adik semua, siapa pemenang perang Vietnam? Vietnam. Kenapa casualties-nya jauh lebih banyak? Kok dibilang menang perang? Karena Vietnam keep going. Dia terus bertempur, dia terus berperang, dia tidak berhenti. Tadi virtual. Dia terus berusaha. Dia tidak berhenti sampai dengan end tujuannya tercapai. Sampai dengan end tujuannya tercapai. Apa? Menang perang. Dia tidak berhenti. Lanjut. Begitu juga dengan sejarah kita, kemerdekaan Indonesia. Kalau dilihat dari, kalau kami berperang, itu ada namanya imbangan daya tempur. Imbangan daya tempur itu kita punya tank berapa, musuh punya tank berapa. Kita punya senjata apa, musuh punya apa. Musuh punya apa, nanti kita imbangi dengan senjata yang lebih modern. Begitu, namanya imbangan daya tempur. Ya. Kalau dilihat dari daya tempur, imbangan daya tempur, Belanda dan sekutunya jauh lebih unggul. Kita hanya punya bambu runcing. Kok Indonesia menang perang kemerdekaan? Karena para patriot tahun 45, para pejuang tahun 45, dia tidak pernah berhenti bertempur. Bahkan Jenderal Sudirman diminta untuk menyerah. Kalau bahasa halusnya, diminta untuk gencatan senjata dan negosiasi dengan Belanda. Jenderal Sudirman katakan, tidak, saya akan terus bersama rakyat Indonesia pejuang bertempur melawan Belanda. Sehingga akhirnya Indonesia memenangkan perang kemerdekaan itu. Jadi dia terus berjuang. Ya, jadi cara bagus. Tapi yang lebih penting lagi adalah upaya iterasinya itu terus menerus.
Kalau misalkan itu sukses, if you succeed, ya jadikan itu sebagai best practice. Kalau Anda gagal, jadikan itu sebagai lesson learned. Kata kuncinya itu. Tapi yang tidak boleh adalah terus berusaha sampai dengan ends-nya tercapai. Never give up. Oke, lanjut. Oleh karena itu, Indonesia maju dan menjadi orang kaya serta sukses adalah infinite game. Tidak mungkin hari ini kita ingin kaya, besok langsung kaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita Indonesia ingin maju. Hari ini kita ingin Indonesia maju. Besok, lusa, minggu depan langsung Indonesia maju. Ini adalah serial game study. Kita akan melakukan sebuah perjalanan pertaruhan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, 20 tahun. Salah satu milestone penting Jepang adalah restorasi Meiji. Itu dilakukan selama kurang lebih 22 tahun. Ya, kurang lebih 22 tahun. Lanjut. Nah, sehingga ya, elemen terpenting adalah elemen, nanti akan saya jelaskan, dalam ways ya, untuk mengukur seberapa kuat kita adalah rumusnya will times means. Will times means. Nah, will-nya itulah yang harus kita punya. Will itu adalah gaya. Ya, kalau adik-adik belajar hukum Newton yang pertama, benda yang bergerak akan terus bergerak. Benda yang diam, statis akan terus diam. Sampai dengan ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, merujuk ke surat Ar-Ra'd 11 bagi yang Muslim. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau dalam semangat Katolik, ora et labora. Ya. Kemudian Ar-Rahman 33, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Lanjut. Oleh karena itu, ya, seberapa kuat kita, seberapa kuat SDM kita ditentukan oleh will times means. Will itu adalah sesuatu yang intangible, tidak kelihatan. Sedangkan means itu adalah sesuatu yang tangible, sesuatu yang kelihatan. Makanya dalam strategi orang sering bilang jangan beritahu intensinya. Itu sebetulnya tadi, will itu sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan. Boleh saya anak petani, boleh saya anak petani, tapi saya akan goncang dunia. Karena mimpinya, energinya sangat-sangat besar. Kalau kita pernah mendengarkan pidatonya Angela Merkel di Harvard, dia bilang setiap hari, ya, saya berjalan terus menghadap ke tembok Berlin. Kemudian dia harus berputar belok kanan kalau mau pulang ke rumah dari kantornya. Kenapa? Karena terhalang oleh tembok Berlin. Dan dia bilang di balik tembok itu ada freedom, ada kebebasan yang dia ingin capai. Kata dia, oke, badan saya tidak bisa menembus tembok itu. Tapi energi saya, will saya, ya, sangat besar untuk menghancurkan tembok itu menuju ke kebebasan. Dan itu tercatat. Sesuatu yang bersifat intangible. Ya. Lanjut. Oleh karena itu, inilah korelasinya. Kalau tadi ends, ways, times means. Strength, will times means. Maka korelasinya adalah if there is will, there is way. Inilah ya yang ingin
saya berikan groundnya dulu kepada adik-adik semua. Bahwa proposal yang kami berikan dari transmigrasi, nanti adik-adik bisa bikin lebih hebat dibandingkan dengan yang kami bikin. Tapi yang tidak boleh adalah keep walking, kalau kata Mahatma Gandhi. Terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha, sampai dengan tercapai. Saya merasakan bahwa ada satu guncangan hebat dari global efek ini. Apa itu? Mudah bosan. Nah, ini yang tidak boleh. Mudah menyerah. Ini yang tidak boleh. Menjadi pionir pembangunan tentu akan ada kesulitan. Pasti. Itu pasti. Tapi Tuhan sendiri menjanjikan, di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau kita ada kekuatan, energi, if there is will, there is way. Kata kuncinya itu. Lanjut. Oleh karena itu, lalu apa rencananya? Lanjut. Salah satu cara, way, untuk memajukan Indonesia adalah melalui jalan transmigrasi. Transmigrasi bukan sekedar program, tapi strategi. Transmigrasi adalah strategi, bukan hanya sekedar program. Lanjut. Ini adalah misi kita. Seperti yang diberikan oleh Bapak Presiden. Bagaimana melakukan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% untuk menciptakan lapangan kerja, produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta teknologi dengan memberdayakan SDM unggul. Kata kuncinya, kita harus memperbesar ekspor. Kata kuncinya, kita harus meningkatkan produktivitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, untuk mengenerate investasi, agar masyarakat punya pendapatan, sehingga consumption nya meningkat, sehingga bisa bayar pajak. Dengan bayar pajak, negara punya uang untuk government spending. Dan itu yang nanti akan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Jalan yang kita melalui transmigrasi ini adalah satu yang berbeda, edukasi, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi yang dipangiyungi oleh manajemen aset kawasan. Lanjut. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus terus berusaha. Kalau berhasil, best practice. Kalau gagal, lesson learn. Nah, kami transmigrasi pernah gagal. Lalu apa lesson learn-nya? Lesson learn-nya adalah karena dulu fokus transmigrasi hanya memindahkan penduduk. Coba adik-adik bayangkan. Mohon maaf, lebih dari 70% para transmigran tidak tamat SD dan hanya lulusan SD. Harus mengolah bumi Indonesia ini. Apa yang bisa dilihat? Tanpa ilmu. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi ke depan harus holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi, saya mengutip dari Ho Chi Minh. Ho Chi Minh waktu ditanya kenapa dia menang perang lawan Amerika, dia bilang, the best school for defense is the school of life. Kita tidak bisa hanya mengacu kepada Amerika. Kita tidak hanya mengacu kepada timur, kepada barat, kepada timur, kepada Cina. Tidak. Kita ambil ilmunya dari mereka, kita sesuaikan dengan khas Indonesia. Ya. Oleh karena itu, salah satu lesson learn juga. Dulu pemerintah itu sangat generous ngasih insentif ke masyarakat. Kasih 2 hektar, kasih 2 hektar, kasih 2 hektar, kasih 2 hektar. Menurut kami itu terlalu sosialis. Menurut kami itu terlalu sosialis. Karena masyarakat tanpa ilmu dikasihkan tanah, habis itu nggak tahu mau diapain. Akhirnya kebanyakan dijual, ditinggalkan, akhirnya diserobot. Oke? Kemudian hari ini dengan munculnya globalisasi, investor menjadi raja. Kalau kita terlalu menganakmaskan investor, industri, itu juga terlalu kapitalis.
Maka jalan pilihan kita, middle way kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Tidak terlalu sosialis, tapi juga tidak terlalu kapitalis. Bentuk konkretnya seperti apa? Salah satunya, kalau dulu diberikan tanahnya masing-masing transmigrasi, setelah itu yang tadi saya sampaikan, kebanyakan dijual. Sekarang nanti akan dikomunalkan. Tanah itu yang luas akan dikomunalkan. Kami sudah berbicara dengan beberapa investor. Industri itu sangat membutuhkan tanah yang luas. Tapi mereka punya persoalan satu. Birokrasinya terlalu berbelit-belit. Kedua, lama sekali. Bisa sampai 3 tahun ngurus tanah yang luas itu. Ketiga, konflik sosialnya juga tinggi. Masyarakat merasa tergusur dari tanahnya sendiri. Oke. Kemudian biayanya juga terlalu tinggi. Sehingga mereka katakan tidak BEP. Nanti transmigrasi sekarang ini, kan ada dalam slide saya juga berikutnya, punya lebih dari 525.000 hektar. Kita ingin tanah transmigrasi ini dikomunalkan. Kemudian dijadikan aset korporasi masyarakat. Siapa yang merunning korporasi masyarakat ini? Adik-adik semua, para transmigran patriot. Nanti aset ini akan diubah menjadi equity sehingga diberikan kepada para penduduk transmigran dalam bentuk saham. Nanti saham ini yang akan berguna untuk dividen. Aset korporasi itu akan dikerjasamakan dengan korporasi investasi. Ya, dengan sistem KSU, kerjasama usaha. 30%, 70%. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus mengubah mindset terlebih dahulu. Ya, tidak lagi transmigrasi hanya sekedar memindahkan penduduk, tapi bagaimana menciptakan gula-gula agar semut-semutnya itu datang sendiri dengan alamiah. Tidak lagi memindahkan semut-semut, tapi bagaimana mencetak gula-gula di kawasan-kawasan baru. Lanjut. Ini adalah beberapa transformasi transmigrasi, edukasi, gotong royong, pengelolaan secara komunal, industrialisasi, mekanisasi, diversifikasi, hilirisasi, dan digitalisasi. Lanjut. Ini saya berikan gambaran. Kalau dulu zaman Orde Lama, itu kita hanya yang di kotak merah itu, mindahin penduduk ke kotak merah itu. Terus kemudian masyarakat lokalnya cemburu karena yang di kotak merah itu sangat eksklusif. Maka terjadi konflik sosial, bahkan di tahun 2000 ada resettlement. Apa itu resettlement? Penduduk yang ada di Papua, di Aceh itu dikembalikan ke Jawa. Itu pernah terjadi tahun 2000. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Oke. Lanjut. Nah, sekarang back kembali. Nah, sekarang itu adalah membangun kawasan. Saya ditanya, apa bedanya antara kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi transmigrasi? Bedanya kalau KEK fokusnya pada investasi, industrialisasi. Kalau KET, ya, kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, itu mengutamakan kerakyatannya. Karena pemilik tanah itu ya rakyat. Pemilik tanah itu rakyat, tapi nanti model bisnisnya B2B, business to business. Lanjut. Ini adalah gambaran pola lama. Ya, lanjut. Nah, ke depan transmigrasi yang baru kita akan komunalkan. Tentulah adik-adik semua, apalagi yang sudah mulai punya tunangan, mau melamar, menikah, ya kan? Kalau transmigrasi, ya kan? Nanti punya anak dan sebagainya, sekolah anak saya bagaimana? Nah, oleh karena itu nanti kita ingin di dalam satuan permukiman itu kita lengkapi dengan sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya. Jadi betul-betul satu ekosistem yang betul-betul maju dan modern. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, sisa lahan kita, tapi wilayah kerja kita di seluruh Indonesia, dan nanti ada juga kepala daerah yang ingin program transmigrasi masuk di wilayah masing-masing. Lanjut. Ada 619
migrasi sejak tahun 50, lanjut. Tapi sekarang kita fokus sesuai dengan RPJMN di 153 kawasan, lanjut. Kemudian dalam 5 tahun ke depan di 45 kawasan, lanjut. Kemudian tahun ini kita fokus 3 pilot project di Barelang, kemudian Sulawesi Barat dan di Papua Selatan. Ini 3 pilot project kita. Saya ulangi, di baratnya adalah Barelang, Batam, Rempang, Galang, kemudian Sulawesi Barat di Polewali Mandar, kemudian di Indonesia Timurnya di Salor, Papua Selatan, Merauke. Lanjut. Saya ingin bantuan dari adik-adik semua untuk membacakan ini. Tinggal di kota besar, no. Kan katanya mau Indonesia maju. Semua di Jakarta gimana? Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Tinggal di kota besar, no. Bangun kota baru, yes. Sekali lagi. Tinggal di kota besar, no. Bangun kota baru, yes. Salah satu pendiri McDonald mengatakan, ya kan, terlalu banyak orang pintar di dunia ini, tapi pemenang adalah yang punya persistence dan determinasi. Kita butuh champion-champion seperti itu. Lanjut. Nah, untuk membangun kawasan ekonomi, tentu kita butuh uang. Kita butuh uang. Kalau hanya mengandalkan APBN, nggak cukup. Di zaman era Orde Baru, transmigrasi itu bukan hanya tidak disenangi oleh lawan-lawan politiknya Orde Baru. Bahkan di internal pun banyak yang jealous. Karena anggaran transmigrasi zaman Pak Harto melebihi anggaran Departemen Pertahanan Keamanan. Ya, melebihi anggaran Departemen Pertahanan Keamanan. Apa itu artinya? TNI plus, Kemhan plus, Polri. Itulah, di atas itulah anggaran transmigrasi zaman era Orde Baru. Jadi banyak yang iri. Wajar kalau ini kayaknya harus digorok ya, transmigrasi ini. Udah nggak jelas programnya ya kan. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kita mengandalkan hanya kepada APBN, out kita. Nah, maka yang terpenting sekarang, bagaimana kita menarik investor masuk di kawasan transmigrasi. Saya sudah bicara dengan investor, kata mereka, Pak, kita butuh tanah yang clean and clear. Oke, kita akan bantu. Kita ada program namanya Transtuntas. Yang kedua, Pak, kami butuh labor yang unggul. Inilah kita butuh bantuan adik-adik mahasiswa semua untuk ikut berpartisipasi dalam strategi transmigrasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Ya. Kelemahan kami kekuatan ada di lahan, ada di SDM. Kelemahan kami adalah satu, akses modal, yang kedua itu adalah teknologi, yang ketiga itu adalah off-taker. Nah, 3 komponen ini itu akan dilengkapi oleh investor. Jadi nanti kerjasama yang erat dengan investor itu menjadi salah satu kunci. Lanjut. Nah, inilah 5 program unggulan transmigrasi. Yang pertama, Transtuntas, penyelesaian lahan, kepastian lahan. Ya, lahannya harus clean and clear. Yang kedua adalah lokal, transmigrasi lokal. Apa transmigrasi lokal? Sekarang ini saya harus berikan gambaran nih kepada adik-adik semua. Orang bilang transmigrasi, apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk dari Jawa keluar Pulau Jawa. Dulu waktu saya SD begitu, sekarang tidak lagi. Dari yang padat ke yang jarang, sekarang nggak begitu lagi. Kenapa? Orang tinggal. By definition, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, memang perpindahan penduduk menuju tingkat kesejahteraan. Jadi
Kalau misalkan nih, saya tinggal di satu tempat, dan tempat saya itu dijadikan kawasan transmigrasi. Saya orang yang tidak berpunya. Saya ikut program insentif transmigrasi. Maka tidak perlu saya pindah rumah, itu saya sudah bisa ikut program transmigrasi. Nanti rumah saya dibedah, ya direnovasi. Kalau misalkan ada 2 kakak, nanti selama ada tanahnya, nanti 1 kakak misalkan anak dan mantu bisa dibikinkan rumah. Jadi tidak harus selalu berpindah, karena ini kita pembangunannya kawasan. Ya, pembangunannya kawasan. Nah, kita tidak ingin lokal hanya menjadi penonton, maka ini lokal harus menjadi pelaku. Menjadi tuan rumah pembangunan di negerinya sendiri. Kemudian patriot. Nah, patriot ini adalah pembangunan SDM unggul. Nanti saya jelaskan lebih lanjut dalam beberapa slide berikutnya. Saya punya 6 menit 48 detik lagi. Kemudian transmigrasi karya Nusantara. Kalau penduduk lokalnya sejahtera, ya, terus kemudian didampingi oleh SDM unggul melalui transmigrasi patriot, maka tercipta lapangan kerja yang banyak. Saya misalkan proyek di Polewali Mandar, saya bilang oke, perkebunan coklat, tapi jangan keluar dari kawasan transmigrasi dalam bentuk mentah. Kita ingin dilakukan hilirisasi. Kalau dihilirisasi, maka akan menciptakan lapangan kerja. Kalau kurang orangnya, baru didatangkanlah yang dari Jawa, yang dari Lampung. Itulah melalui program transmigrasi karya Nusantara. Baru yang terakhir adalah gotong royong. Program transmigrasi tidak berdiri sendiri, walaupun itu menjadi leading sektor Kementerian Transmigrasi, tapi ada kontribusi Kementerian PU. Ada kontribusi kalau di Rempang BP Batam. Ada kontribusi investor dari dunia usaha. Ada kontribusi swadaya masyarakat. Ada kontribusi dari kementerian-kementerian lainnya. Ini bersatu padu. ATR BPN juga ikut berkontribusi. Kementerian Perumahan juga berkontribusi. Di Rempang, KKP, Kelautan, berkontribusi sedang membangun dermaga nelayan untuk para transmigran lokal. Lanjut. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Lanjut. Ini untuk Transuntas. Ya, ini hanya sekedar gambaran saja. Dari yang tadinya bersengketa menjadi kepemilikannya statusnya clean and clear. Lanjut. Lokal. Dari yang tadinya, ini saya dapat informasi dari ITB maupun UI, ada semacam riset begitu. Ketika ada industri kawasan ekonomi, itu pertumbuhan ekonominya naik, tapi kemiskinan juga meningkat. Nah, ini problem. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin mereka hanya menjadi penonton tadi. Ya, kita harus ikut mendampingi mereka supaya ikut juga sejahtera. Lanjut. Patriot yang tadi saya jelaskan. SDM-nya kurang unggul. Nah, dengan adanya pendampingan dari patriot, kita berharap yang tidak tamat SD nanti kita kasih kejar paket B, paket C. Yang tadinya tidak ada keterampilan, kita lakukan pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Sehingga mereka ikut. Ada energi besar di kawasan ekonomi transmigrasi. Lanjut. Kemudian karya Nusantara, ya, yang tadinya fokus kepada perpindahan penduduk menjadi penciptaan lapangan kerja baru melalui industrialisasi dan sebagainya. Kita ingin masyarakat yang datang di welcoming, ya, disambut dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena memang membutuhkan tenaga kerja. Contoh di Sukamara, Kalimantan Tengah, itu pendatang sangat diinginkan. Kenapa? Karena memang kurang. Ekonominya tumbuh, dia cetak sawah 20.000 hektar, yang mengelola cuma 1.000, sementara yang dibutuhkan 10.000. Jadi dibutuhkan, itu tidak mungkin akan ada konflik sosial. Ya, kalau ada pun 0, lah. Karena memang dibutuhkan. Ya, oke, lanjut. Baru yang terakhir adalah gotong royong, kolaborasi. Yang tadinya transmigrasi, buka lahan, bangun rumah, pindahkan, selesai. Sekarang tidak. Sekarang pembangunan kawasan ekonomi. Oleh karena itu tidak mungkin Kementerian Transmigrasi sendirian, butuh kolaborasi. Ya, ini sudah ada sebetulnya di Inpres nomor 50 tahun 2018 tentang sinergi kolaborasi kementerian lembaga untuk melakukan program transmigrasi. Lanjut. Nah, inilah, ya, negara memanggil para champion. Ya, negara memanggil
para champion untuk bergabung dalam program dan strategi mewujudkan Indonesia Maju melalui Transmigrasi Patriot. Lanjut. Transmigrasi Patriot ada 2. Satu, tim ekspedisi Patriot. Baru yang kedua adalah Transmigran Patriot itu sendiri melalui program beasiswa pendidikan. Ya. Tim ekspedisi yang akan berangkat tahun ini nanti akan diketuai tim leadernya dari para dosen, dari para peneliti. Nanti akan ada mahasiswa-mahasiswa juga yang diajak. Silakan menghubungi Bu Profesor Sri. Nah, beliau adalah masternya di ITB ini. Silakan menghubungi beliau untuk ikut adventure seperti Indiana Jones, ya kan? Indonesia itu kaya, ya kan? Kita nggak tahu kaya kalau kita sana. Pernah dengar Nihi Sumba? Nihi Sumba, resort termahal di Indonesia. Itu ada di kawasan Transmigrasi, Sumba. Nihi Rote, itu ada di kawasan Transmigrasi di Pulau Rote. Ya. Semalamnya 80 juta rupiah. Untuk melihat view itu 80 juta rupiah. Nah, kalau kamu di situ setahun tinggal kali, ya kan? 80 juta rupiah. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah beasiswa Patriot. Kalau ekspedisi hanya 1 tahun, beasiswa nanti itu adalah mereka akan terdaftar mahasiswa di kampus utama, misalkan di ITB untuk program S1, S2, dan S3. Kemungkinan yang S1 yang ongoing student, kemudian baru S2 dan S3. Itu nanti terdaftar di ITB, tapi kemudian nanti kuliahnya dengan metode pendidikan hybrid di kawasan transmigrasi. Kemudian ya, setelah itu nanti akan ditempatkan di kawasan transmigrasi. Ini masih dalam pembahasan apakah 1N, N itu masa diberi beasiswa. Kalau ongoing student setahun, ya nanti setahun juga di situ. Ataukah nanti cukup 1 atau 2 tahun. Ini masih sedang dalam pembahasan. Beasiswa pendidikan Patriot akan diberikan insya Allah tahun depan. Ya, kuotanya sekitar 2.000 orang. Kita lagi merumuskan yang terbaik untuk adik-adik semua. Kalau champion harus dapat yang terbaik. Ya, kita sedang merumuskan yang terbaik. Lanjut. Lanjut. Ini nanti akan saya jelaskan dalam tanya jawab saja. Waktu saya sudah selesai, lanjut. Nah, nanti akan tinggal di tower-tower ini, lanjut. Kalau untuk S2 mungkin 1 kamar 2 orang, kalau yang 1 ini untuk S3. Ya kan? Lanjut. Lanjut. Nah, sebagai benchmark. Kita lihat video ini. Benchmark kita untuk membangun kawasan ekonomi baru Singapura. Pembangunan Singapura tidak simsalabim. Pembangunan Singapura waste-nya sama, pembangunan manusia unggul. Ini adalah bagian dari serial game study, infinite game. Dia terus berusaha, dia terus perbaiki, dia perbaiki lagi. Sehingga seperti Singapura sekarang. Kita jangan mau kalah dengan Singapura. Para patriot, kita jangan mau kalah dengan Singapura. Peperangan kita sudah berubah. Bukan lagi peperangan sekedar fisik dar berdor.
Sekarang adalah peperangan intelektual, akademik, ekonomi. Itulah peperangan yang sesungguhnya. Keuangan, ya, lanjut. Oleh karena itu, lanjut. Nah, kita ingin nanti kawasan-kawasan transmigrasi itu ada tematiknya nanti. Ada khusus peternakan, ya, lanjut. Perikanan, maritim, bahkan pariwisata, pangan, coklat, dan energi terbarukan. Saya tutup dengan jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri Transmigrasi atas kuliah yang sangat inspiratif. Saya yakin semua peserta sudah menyimak tadi perkuliahan ini Pak, terutama tentang konsep transmigrasi baru Indonesia Maju. Saya informasikan bahwa melihat kondisi di sini, ini kapasitasnya adalah 1.000 orang. Di samping itu juga kami menyiarkan acara ini melalui kanal YouTube ITB, dan juga kami punya kampus di luar Ganesha, dan juga nanti akan ada mahasiswa juga dari kampus ITB Jatinangor dan kampus ITB Cirebon yang akan mungkin mengajukan pertanyaan kepada Pak Menteri. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita buka sesi pertama ya. Untuk pertanyaan saya beri kesempatan satu dari Ganesha, siap-siap dari Jatinangor dan Cirebon. Ya, silakan. Mas yang baju hijau silakan. Oke, selamat siang Pak. Di sini kebetulan saya juga dari Kalimantan Barat, tempat yang menjadi area transmigrasi. Nama? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Zul Aldi dari jurusan Teknik Fisika. Ya, silakan pertanyaannya. Sebagai masyarakat yang dituju untuk tempat transmigrasi, pertama, saya itu setuju dengan program ini karena menurut pandangan saya dan pengamatan saya sangat diperlukan. Apalagi melihat kondisi masyarakatnya yang ada di daerah saya gitu. Tapi di sini saya tidak ingin fokus ke kelebihannya, tapi lebih ke dampak yang bisa saja timbul gitu. Mengingat apa yang sudah pernah terjadi gitu. Yang pertama itu dampak terhadap ketegangan antar suku, karena ini pernah terjadi terhadap masyarakat asli dan pendatang. Walaupun saya belum lahir, tapi saya tahu kejadiannya tahun 99, mungkin tahu kerusuhan Sambas, itu dampaknya masih ada sampai sekarang, di mana ada ketegangan antara suku asli dan pendatang gitu. Mungkin solusi biar tidak lagi terjadi ketegangan itu gitu. Ya, baik. Oke. Mungkin sedikit lagi. Ya, silakan. Dampak kedua itu terkait alam Pak, karena kan dengan ada transmigrasi berarti ada pembukaan lahan, dan kita tahu lahan hutan di Kalimantan semakin berkurang. Mungkin solusinya seperti apa? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja Pak Menteri. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai konflik sosial yang mungkin terjadi, dan juga tentang alih fungsi lahan yang juga mungkin pastinya akan terjadi dengan adanya program ini. Silahkan Pak Menteri. Baik, terima kasih Profesor Sri. Bagi yang ada kelas, saya persilakan, tidak apa-apa ya. Kalau misalkan harus meninggalkan, saya memahami tugas utama para mahasiswa adalah belajar, ya kan. Oke, saya akan jawab yang ditanyakan oleh Mas Julardi tadi dari Kalimantan Barat. Yang pertama, soal dampak sosial, ketegangan, itu kan di masa lalu. Sekarang sampai sekarang terasa betul, karena pasti ada traumanya. Tapi itulah kenapa dalam program kami yang utama setelah program pertama Transtuntas, itu adalah transmigrasi lokal. Kami akan melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat lokal terlebih dahulu. Karena ketegangan itu dipicu oleh adanya ketimpangan, adanya gap antara utamanya kesejahteraan antara lokal dengan pendatang. Nah, inilah yang akan kita hindari dengan adanya program transmigrasi lokal. Ya, kita berdayakan, kita lakukan pendampingan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal sebelum nanti kita
welcoming para pendatang. Kemudian yang kedua terkait dengan pembukaan lahan, di masa lalu benar. Sekarang ini kita lebih melek lingkungan. Oleh karena itu sustainability itu menjadi sangat penting dan utama. Sekarang aturannya pun sudah sangat rigid. Kalau dulu asal ada pohon tebang dibuka. Kalau sekarang ini harus ada izin dari kehutanan, dari lingkungan hidup dan sebagainya. Kita akan lebih waspada terkait dengan hal itu. Terjawab ya? Oke, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Menteri. Berikutnya mungkin dari sebelah sini ya. Ya silakan Pak, yang baju kotak-kotak silakan maju ke depan. Singkat saja pertanyaannya. Yang bertanya diberikan souvenir. Oke, perkenalkan saya Nurul Bayani dari Teknik Lingkungan. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tentang strategi ada gula ada semut gitu kan Pak. Dan bagaimana wilayah transmigrasi itu akan dibangun. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana posisi antara investor, transmigran itu sendiri, dan warga lokal, dan siapa yang dipandang sebagai transmigran dan siapa yang dipandang sebagai warga lokal terkait dengan beasiswa Patriot dan berbagai program lain yang terkait yang telah Bapak jelaskan. Kemudian Pak, saya dari Polewali Mandar yang Bapak sebutkan, apakah saya ingin kembali ke Polewali Mandar? Ya tidak mau, karena ya daerah itu tidak ada apa-apa. Kayak apa yang bisa kayak saya tidak melihat ada sesuatu yang bisa dikembangkan di sana gitu loh Pak. Dan dari Bapak, apa nilai jual dari Polewali Mandar? Oke, terima kasih. Yang pertama, ya menjawab pertanyaan pertama. Jadi begini, kembali coba ke ini slide transmigrasi yang 5 program unggulan tadi. Ya, jadi begini. Yang pertama adalah siapa yang disebut dengan transmigrasi lokal, adalah masyarakat lokal yang mendaftar dan terdaftar sebagai transmigran. Tentu ada seleksinya. Untuk menjadi transmigran itu ada seleksinya. Ya, misalkan kalau yang sudah sejahtera ya nggak bisa. Dia tinggal di kawasan situ. Pak Camat nggak bisa jadi transmigran lokal. Tapi kalau orang yang tidak punya pekerjaan, dia kemudian nanti akan datang investor. Jadi begini. Kita ingin, kenapa kita mengirimkan tim ekspedisi itu? Kita ingin tahu dulu, di situ ada potensi apa? Saya langsung masuk ke pertanyaan kedua saja. Kenapa Polewali Mandar? Karena ada investor yang mencari lahan di atas 20.000 hektar untuk coklat. Dan sekarang harga coklat hampir 4 kali lipat naik. Ya, Dubai nggak punya kebun coklat, kok bisa terkenal coklat Dubai? Ya, Polewali Mandar banyak coklat, kok nggak ada coklat Polman? Nah di sana sudah ada Nestle yang bangun, tetapi Nestle dia masih sangat eksklusif. Nah kita ingin nanti yang inklusif, maka kita akan ngedeal dengan para investor ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi kita siapkan lahan melalui program Transtuntas 20.000 hektar. 20.000 hektar itu terus kemudian dibagikan kepada penduduk, tetapi tidak langsung sertifikat hak milik. Dikomunalkan dalam korporasi masyarakat yang dibentuk oleh para transmigran patriot. Bagaimana kaitannya dengan transmigran patriot? Nanti setelah 1 tahun ini tim ekspedisi meneliti potensi-potensinya, kita akan bangun kampus lapangan di sana, maka para transmigran patriot akan hadir di sana. Dia akan ikut melakukan selain pendidikan, penelitian, dia juga pemberdayaan masyarakat. Dia akan dampingi masyarakat. Pak, ini daerah ini 20.000 hektar ini nanti akan menjadi industri coklat. Dan kita tidak boleh ketipu lagi. Kenapa? Harus dalam bentuk jadi keluar dari kawasan ini. Bukan hanya mentah. Supaya nilai ekonominya itu menjadi sangat tinggi. Jadi kaitannya di situ. Nah, jadi dibentuklah korporasi masyarakat, kemudian nanti masyarakat diberikan dalam bentuk saham-saham. Nah, nanti korporasi ini, eksekutifnya yang merunning itu adalah para patriot. Nah, lahan usaha ini, transmigran patriot yang unggul tadi yang menggerakkan korporasi masyarakat, dengan labelnya para transmigran yang terdaftar sebagai transmigran, baik lokal maupun pendatang di sekitar wilayah itu, ataupun yang mungkin nanti datang dari Jawa, ataupun dari Lampung, ataupun dari Papua. Bukan tidak mungkin ada transmigran dari Papua
kemudian tertarik untuk menjadi transmigran di Polewali Mandar. Ya. Nah, kemudian bekerja sama, namanya KSU, kerja sama usaha dengan investor. Apa yang didapatkan oleh investor? Lahan, tenaga kerja. Apa yang diberikan oleh investor? Modal. Untuk perkebunan, untuk bikin pabrik, untuk industri harus ada modal. Itu dari ranahnya investor. Kemudian yang kedua apa? Teknologi. Itu nanti yang dibawa oleh investor. Yang ketiga off-takernya. Pembelinya juga harus ada. Nah, sama seperti saya berikan contoh di Mesuji, Lampung. Itu ada 28.000 hektar padi. Karena hanya dikelola tradisional, dijual dalam bentuk gabah. Dijual dalam bentuk gabah, nilai jualnya hanya sekitar 4.000 sampai dengan 6.500. 6.500 udah harga tertinggi dari Bulog. Padahal kalau dengan teknologi dibangun pabrik MRP ya, terus kemudian dia lakukan pengemasan dalam bentuk beras jadi, itu harganya bisa minimal 12.000 sampai dengan 16.000. Jadi nilai ekonominya akan tinggi sekali, naik berlipat-lipat. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Mungkin kita pindah ke online, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Saya punya pertanyaan, bagaimana kemudian rencana Bapak untuk meyakinkan orang-orang supaya mau pergi dan tinggal di lahan transmigrasi? Yang pertama, ya, Bung Adnan, yang pertama bagaimana cara saya untuk meyakinkan agar orang mau pergi ke transmigrasi. Sebetulnya saya belum bekerja untuk meyakinkan orang saja. Sekarang ini sudah terdaftar 8.000 orang. Kepala keluarga, maaf. 8.000 kepala keluarga atau setara dengan 32.000 jiwa yang siap bertransmigrasi. Ya, ini saya sampaikan dalam forum ini, ada 32.000 jiwa yang siap bertransmigrasi. Saya belum bekerja. Tetapi yang saya ingin rekrut itu adalah sekali lagi the champion, para transmigran unggul. Karena saya tidak ingin mereka saya berangkatkan, terus nanti kemudian mereka sendiri kesulitan, tidak tahu harus mengapain, karena ketiadaan ilmu tadi. Maka saya sampaikan kita perlu para pendamping ini. Saya ingin quality over quantity. Ya, saya ingin quality over quantity. Oleh karena itu saya tidak akan menyerah. Saya akan datangi kampus-kampus, saya akan datangi komunitas-komunitas sumber-sumber manusia unggul. Ya, yang saya tahu ITB adalah salah satu dapur sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu caranya adalah saya datang. Kalau ada anak pinter di ITB mau bertransmigrasi, tergerak hatinya, ada will untuk dia maju, dia akan menjadi leader, maka dia akan punya followers. Dia akan punya followers. Ya, kalau tentara mau maju ke medan perang, yang dikirimkan tamtama semua, tengok-tengok, tengok-tengok. Harus ada komandannya. Nah, saya sekarang sedang mencari para komandan-komandan itu untuk memimpin pembangunan di kawasan ekonomi transmigrasi. Demikian. Ya, baik, kita beralih ke pertanyaan kedua dan ketiga dari Benaya Jonathan dan Abi Praya Safo Aronto dari jurusan Teknik Perminyakan Kampus Cirebon. Bapak, saya kira ini sama pertanyaannya, bagaimana menciptakan SDM unggul untuk menciptakan, untuk menunjang tadi cita-cita industrialisasi atau apapun tadi ya, pengembangan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Jawabannya melalui bantuan transmigran patriot. Karena begini, yang lulusan-lulusan SD sekarang itu kalau ada pendampingan, dia dilatih supaya nanti ikut kejar paket B. Dari paket B, dia disuruh ikut kejar paket C. Nanti juga nggak jadi SD lagi. Dia menjadi lulusan SMA. Karena ada yang mendampingi. Karena nanti ada yang memberdayakan. Yang saya inginkan sekali lagi tadi kita butuh para komandan. Butuh para guru. Ya, Panglima Sudirman itu guru loh di Taman Siswa. Ya, kita butuh para mentor. Kita butuh para patriot. Kalau misalkan itu ada, maka saya
meyakini bahwa Indonesia Maju bukan sekedar angan-angan. Ini adalah kerja generasi. Ini adalah kerja generasi. Saya tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Berapa tahun ke depan saya tidak tahu, saya akan meninggalkan dunia ini. Tapi kalau ini kerja generasi, akan ada orang yang berdiri di sini, datang lagi ke ITB untuk mencari SDM unggul tadi. Saya ingin juga nanti salah satu di antara saudara-saudara hadir di sini, berdiri di sini memberikan kuliah umum menggantikan saya pada 10, 20, 30, 40 tahun ke depan. Kalau itu dilakukan, saya meyakini sekali lagi cita-cita keinginan Indonesia Maju bukan sekedar angan-angan. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Mungkin masih bisa beberapa pertanyaan? Atau... Boleh? Tadi yang terakhir? Sudah tadi sama kira-kira pertanyaannya mengenai SDM unggul. Mungkin kita pindah ke sebelah sini dulu ya. Ya baik, Mas silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ana Agung Rioma Saputra dari Teknik Elektro, Fakultas TI. Pertanyaan saya, tadi Bapak Menteri menjelaskan tentang sistem komunal ya di transmigrasi. Jadi boleh bisa jelaskan detail bagaimana sistem komunal itu, ya apakah bentuk dalam saham atau dan bagaimana mekanisme di sistem komunal itu diambil ya. Baik, terima kasih. Saya ada yang terlewat tadi. Yang saya terlewat adalah tentu untuk menghadirkan SDM unggul di kawasan transmigrasi dibutuhkan insentif. Nah, insentif ini sedang kami rumuskan dengan para dosen di kampus-kampus ternama ya, agar betul-betul proper ya. Yang ada dalam pikiran kami dari Kementerian Transmigrasi, macam remunerasinya ketika nanti ditempatkan entah itu setahun atau 2 tahun di kawasan transmigrasi adalah remunerasinya setara dengan gaji kalau bekerja di perusahaan multinasional. Ya, itu yang sedang kami pikirkan. Ya, itu yang sedang kami pikirkan dengan gaji setara kalau bekerja di perusahaan multinasional bagi fresh graduate. Oke. Menjawab pertanyaan tadi bagaimana sistem komunal itu. Jadi sistem komunal itu datang dari ya asas semangat bangsa Indonesia kerja gotong royong. Selama ini transmigrasi itu tadi inginnya komunal, inginnya gotong royong, tapi begitu tiba di lokasi transmigrasi karena mereka dibagi satu orang, satu kepala keluarga 2 hektar, maka masing-masing berkompetisi masing-masing. Bekerja secara individu. Kalau yang punya otot willnya tangguh sampai sekarang dia masih hadir. Bahkan dia itu membeli tanah sampingnya, sekarang jadi tuan tanah. Tapi bagi yang willnya rendah, kemampuan kapasitasnya juga rendah, tengok kanan nggak ada yang tanya, tengok kiri nggak ada yang bisa ditanya. Akhirnya dia tinggalkan, bahkan dia jual. Yang lebih parah. Karena kepemilikan tanah itu individu, maka ada satu program pemerintah yang sia-sia, bocor. Apa itu? Untuk pertanian, sektor pertanian misalkan, pemerintah melalui PU memberikan insentif pengairan, irigasi. Dan nilainya itu miliaran bahkan triliun. Kalau dijual, maka tanah-tanah sawah itu bisa saja alih fungsi menjadi entah itu properti, entah itu menjadi bukan lagi sawah dan sebagainya. Nah, pengairan irigasinya itu sia-sia. Berapa banyak ratusan miliar bahkan triliunan APBN menguap karena beralihnya fungsi lahan tadi. Yang tadinya pertanian terus kemudian menjadi tidak pertanian. Yang tadi untuk padi menjadi bukan untuk padi. Oleh karena itu, kita beri wadah untuk masyarakat transmigrasi, namanya korporasi masyarakat. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi tidak dilibatkan secara langsung terkait dengan Koperasi Merah Putih karena kita skalanya mau skala besar, korporasi masyarakat.
Sehingga nanti lahan-lahan itu aturan-aturannya sekarang sedang diregulasinya, sekarang sedang diperbaharui, direvisi, sehingga tanah-tanah itu nanti menjadi aset korporasi masyarakat. Nanti masyarakat tidak lagi mendapatkan SHM tapi saham korporasi masyarakat. Mereka akan bekerja di industri itu, ketika nanti pendapatannya korporasinya juga meningkat, mereka juga akan mendapatkan dividen dari saham yang mereka miliki di korporasi tersebut. Jadi kerja komunal kurang lebih seperti itu. Di samping nanti juga pengelolaan lahan dan sebagainya juga akan kita betul-betul guyupkan di dalam konteks itu. Termasuk secara fisik perumahannya tadi, yang tadinya satuan permukiman itu berjauhan, itu sekarang menjadi satu kompleks. Sehingga mereka betul-betul, kalau misalkan contoh di Rempang, itu di depannya itu ada dermaga nanti kita bangun, terus kemudian pada saat nanti misalkan orang tuanya melaut, nanti anaknya juga ada yang saling jagain di antara tetangga masing-masing. Secara keamanan juga itu akan lebih mendapatkan rasa kenyamanan. Demikian, ada lagi? Satu lagi Pak Ya, Menteri satu, mungkin oke. silakan yang terakhir. Ya silakan. Oke, cek. Izin Pak Menteri, perkenalkan nama saya Daryl dari Teknik Informatika, Pak. Sebenarnya tadi saya sebenarnya sangat tertarik ya Pak dengan program transmigrasi ini. Dan sejujurnya kan tadi kendalanya adalah gimana caranya meyakinkan orang ya Pak untuk mau melakukan transmigrasi. Dan sejujurnya kalau saya pribadi punya idealisme bahwasanya seorang pemimpin itu harus bisa mencontohkan lah Pak bagi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu pertanyaan saya sederhana sih Pak. Dari skala 1 sampai 10 Pak, menurut Bapak seberapa yakin transmigrasi ini Bapak bisa kerjakan dengan berhasil dalam kepemimpinan Bapak, sehingga Bapak sendiri barangkali juga percaya diri Pak, Bapak sendiri bisa menjadi seorang transmigran di daerah-daerah yang dikembangkan oleh Bapak tadi, baik di Sulawesi Barat, Kepulauan Riau maupun Papua Selatan itu Pak. Karena percaya Bapak, kalau Bapak sendiri pun berani menjadi transmigran, saya sendiri pun akan ikut Bapak gitu, 2045, saya bisa jamin Pak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Saya sebetulnya paling tidak suka bercerita tentang diri saya, tapi karena ditanyakan, ya bahkan apakah saya seorang transmigran, maka saya katakan, ya saya adalah seorang transmigran. Saya meskipun pengertian transmigran itu adalah orang yang diberi bantuan insentif dari pemerintah. Kalau mengacu kepada itu, saya bukan. Dan sekarang pun saya tidak layak untuk mendapatkan insentif transmigrasi. Karena alhamdulillah dari apa yang sudah dilakukan oleh negara kepada saya dapat bantuan insentif dari TNI. Ya, baik pendidikan, pelatihan, pengalaman, itu saya dapat bantuan. Sudah cukup. Saya tidak mau lagi ngambil dari program transmigrasi. Sudah terlalu banyak anugerah yang diberikan oleh negara kepada saya. Tetapi kalau pengertian transmigrasi tadi dalam tanda petik adalah orang yang mau keluar dari zona nyaman, membangun ke kawasan yang baru, tinggal di tempat yang baru. Mudah-mudahan saya tidak keliru, saya bisa katakan saya adalah transmigran. Kenapa begitu? Waktu saya kecil, ya saya berasal dari kota Pandeglang, hampir 100% itu muslim, hampir 100%. Kenapa saya katakan hampir? Karena saya tahu ada yang tidak muslim. Ya, Pandeglang itu kalau belum ada yang tahu adalah di baratnya Provinsi Banten. Sampai sekarang masih termasuk daerah yang kategori miskin, ya, tertinggal. Ya. Ini ada staf khusus saya, Ibu Iti Jayabaya adalah bekas bupati, mantan bupati 2 periode di Lebak, tetangganya Pandeglang. Ya. Beliau tahu persis seperti apa Pandeglang. Ada yang dari Banten di sini angkat tangan? Dari Banten? 1, 2, 3. Dari mana? Tangerang. Tangerang itu Jakarta itu. Ada lagi? Yang dari Serang, Lebak, Pandeglang ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, itu kalau kita ya, wah Serang. Serang termasuk. Jadi kalau kita dulu masuk ITB itu menjadi impian. Saya mau masuk ITB, apa itu? Icalan teh botol. Maksudnya itu saking nggak nyampe masuk ITB, bisanya jualan teh botol, dia bilangnya ITB, ya kan? Nah, jadi
Kalau saya dulu ya, saya melihat bahwa kalau saya bilang saya tetap tinggal di Pandeglang, saya kayaknya akan terbelakang. Saya akan terbelakang. Maka waktu saya ketua OSIS SMP 1 Pandeglang, saya melakukan satu terobosan dengan teman-teman saya. Study tournya belum pernah dilakukan oleh angkatan ke Jogja. Study tournya ke Jogja. Nah, kita ke Jogja, terus gak punya uang. Maka kita iuran selama setahun. Jadi nyicil, nabung. Untuk ke Jogja itu nabung setahun. Akhirnya dapat waktu itu dengan kurs saat itu ya 51.000 per orang. 51.000 per orang berangkat kita ke Jogja. Melihat, oh begini tuh kota pendidikan itu. Oh begini tuh Yogyakarta itu. Beda banget ya. Kami ini mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya kan. Tapi muslim itu kan rahmatan lil alamin. Loh kami 100% muslim kok kenapa terbelakang? Itu pertanyaan besar saya waktu itu. Nah akhirnya saya bilang jalan satu-satunya adalah pendidikan. Kemudian saya akhirnya keluar dari Pandeglang. Masuk SMA di Bogor, ngekos. Kenapa saya bilang saya ngaku transmigran? Karena proses jalan yang saya lalui itu, saya yakini itulah yang dialami oleh para transmigran. Kenapa? Memasuki kehidupan yang sama sekali baru. Itu tantangannya luar biasa. Apalagi kalau sendirian. Saya tuh waktu ke Telang di Banyu Asin, saya dengarkan cerita salah orang transmigran yang sudah punya Indomaret. Dia hampir berkaca-kaca, hampir nangis. Saya bisa merasakan denyut energinya itu. Jadi dia bilang, dia itu bukan transmigran, tapi kakaknya transmigran. Kemudian dia tanya, ya kan, kok kakak saya nggak pulang-pulang? Sukses nggak di sana? 2 tahun nggak pulang-pulang. Akhirnya dia berangkat ke sana. Ya kan, kakaknya bilang di sini enak, ada tanah ini. Pokoknya dibilang enak lah. Nah pulanglah, nyampe ke sana, dia bilang nyampe ke Telangnya aja, kalau sekarang enak. Begitu mendarat di bandara, langsung ada mobil, langsung nyampe. Dulu nggak bisa, dulu harus lewat kapal. Kata dia begitu tiba di sana, dia menangis. Kenapa dia menangis? Keponakan-keponakannya tidur di lantai dan lantainya lantai tanah. Dia marah sama kakaknya. Dia bilang, kamu tega sekali, keponakan saya seperti ini gini. Kenapa kamu nggak pulang? Lebih enak di Jawa, tidurnya nggak di lantai. Nah, satu kalimat kakaknya itu yang membuat dia juga bergetar dan akhirnya ikut jadi transmigran. Pantang pulang sebelum berhasil. Dia bilang pantang pulang sebelum berhasil. Itulah kehormatan saya. Saya diberi misi oleh negara untuk hidup sejahtera di sini. Saya akan pulang setelah saya sejahtera. Nah, saya waktu ke Bogor merasakan itu juga. Apakah enak anak SMA kelas 1 jauh dari orang tuanya yang biasa makan disiapin, sekarang harus cari makan sendiri, apalagi kalau Sabtu puasa. Itu mau sahur dan sebagainya kita sulit. Saya rasakan juga pasti adik-adik juga merasakan hal yang sama pada saat masuk pertama kali ke Bandung. Adik-adik juga sebenarnya transmigran bagi dirinya masing-masing. Jadi kenapa itu nggak dilanjutkan gitu maksud saya. Kenapa kita mendapatkan jiwa itu, roh itu, energi itu, kenapa kita nggak lanjutkan? Kenapa kita memilih setelah itu cari yang nyaman aja. Masuk Jakarta, tinggal di kota yang besar sudah. Nah ini kata kuncinya. Begitu juga ketika saya masuk akademi militer, itu juga sesuatu hidup yang baru juga. Saya dulu pengennya masuk polisi, diarahkan masuk ke akademi militer. Hampir nyesal juga saya. Ya kan? Nah, karena tadi visi kita kadang-kadang pendek. Taunya gak enak. Ya kan? Dihukum, ya kan? Dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa melalui itu. Saya kemudian punya pengalaman juga di Aceh.
menghadapi tsunami. Itu juga satu pengalaman yang baru juga. Saya pernah tinggal juga di Aceh 4 tahun. 1 tahun saya tinggal di Libanon. Bertetangga dengan Israel. Kalau di sini pos saya, iya di tembok itu adalah Israel. Jadi jaraknya nggak lebih dari 50 meter. Nah, pengalaman-pengalaman yang baru itulah sebetulnya jiwa si para transmigran itu. Oleh karena itu, kalau saya ditanya skala 1 sampai dengan 10, seberapa yakin saya mempercayai program transmigrasi ini akan berhasil? Saya katakan saya tidak yakin. Tapi saya akan pastikan setiap hari bahwa ini akan berhasil. Ya. Saya akan pastikan setiap hari bahwa ini akan berhasil. Selama saya menjabat sebagai Menteri Transmigrasi, saya akan datang lagi ke kampus, saya akan datang lagi ke komunitas, saya akan datang lagi ke tempat-tempat di mana di situ ada SDM unggul. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah saya untuk saya menggait para SDM unggul. Di sini tidak ada, saya pindah ke sana. Di sana tidak ada, saya pindah lagi. Saya yakin kalau saya terus memilih tadi infinite game, saya akan menemukan SDM unggul yang saya cari. Terjawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri atas kuliah yang sangat menginspirasi. Mungkin saya informasikan bahwa ITB akan siap menunjang program transmigrasi baru menuju Indonesia Maju di 30 lokus di 21 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Menteri, mungkin kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Menteri. Terima kasih ITB. Terima kasih Bu. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Rektor ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada Profesor Tata Cipta Dirgantara, kami silakan. Selanjutnya kami mengundang pimpinan Kementerian Transmigrasi, pimpinan ITB, dan para dosen ITB untuk berfoto bersama. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.